Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bersekutu kepadamu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan judul perikop ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu berbicara sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah, saya akan memberikan tema bagi kita, kekuatan di dalam pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang evangelis Kristen yang bernama Louis Palau. Dia pernah mengatakan seperti ini: satu pertemuan dengan Yesus Kristus sudah cukup untuk mengubahmu secara instan selamanya. Saya meyakini saudara, para pemberita Injil, para misionaris, para orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan sudah mengalami perjumpaan terlebih dahulu dengan Tuhan. Seperti bagaimana dengan Paulus dan Barnabas. Kita dapat melihat bagaimana perubahan yang begitu sangat luar biasa yang terjadi dalam diri Paulus ketika dia sebelumnya menjadi penganiaya jemaat, tapi Tuhan ubahkan menjadi pemberita Injil yang sangat kaliber. Ketika kita membahas kisah para rasul ini, kita memperhatikan bahwasanya frame kisah para rasul ini adalah kitab sejarah gereja mula-mula. Kita tahu bahwasanya orang Kristen pertama kali disebutkan adalah di Antioquia. Kisah ini adalah yang kita bacakan tadi, adalah kisah perjalanan misi Paulus yang pertama, saudara terkasih. Kita lihat di pasal sebelumnya bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang memimpin perjalanan misi mereka di Antioquia. Saudara terkasih, apa yang disampaikan Barnabas dan Paulus di dalam pembacaan firman Tuhan ini menjadi magnet yang menghimpun hampir seluruh kota untuk mendengarkan Injil. Tetapi lagi-lagi seperti apa yang terjadi di Antioquia, bahwasanya orang Yahudi juga merasa iri hati, merasa seperti ini akan menjadi sebuah ancaman bagi kita. Mereka tidak senang dalam pemberitaan Injil ini. Di pasal sebelumnya mereka menghasut istri-istri dari orang-orang yang berkuasa untuk orang Yahudi menghasut orang-orang yang kaya untuk mengusir, untuk menyingkirkan Paulus dan Barnabas. Tapi sungguh sangat dahsyat kekuatan pemberitaan Injil. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata untuk mundur, tapi semua dalam otoritas Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kedua rasul yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas diutus untuk menginjili, untuk melayani, dimulai dari Yerusalem, tidak ada penganiayaan di sekitar mereka. Saat itu Yakobus dihukum mati, bahkan Petrus juga dalam penjara, dan juga orang-orang percaya juga banyak dianiaya pada saat itu. Saya ingin membagi dalam beberapa bagian dalam pemberitaan Injil ini. Saya ingin membagi di poin yang pertama adalah
penyertaannya yang memampukan. Dan terkasih, kita harus tahu Ikonium adalah kota yang sangat makmur, metropolitan, ekonomi yang sangat bagus. Tetapi ketika sebuah kota itu luar biasa, selalu ada hal-hal yang membuat itu sia-sia, karena kota itu melakukan penyembahan berhala yang mendukakan hati Allah. Ketika Paulus memberitakan Injil, mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Ketika masuk ke Ikonium, Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat. Mereka mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berbicara sedemikian rupa. Di ayat yang pertama dikatakan sedemikian rupa. Apa yang ingin disampaikan dengan kata sedemikian rupa? Bahwasanya sebelumnya pengajar-pengajar yang datang ke Ikonium tidak pernah, bahkan biasa-biasa saja, tidak berbeda dengan penyampaian Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Dikatakan di sini sedemikian rupa adalah mereka mengajar dengan berani, mengajar dengan sedemikian rupa, menggambarkan pengajaran kedua rasul, berbeda dengan pengajar-pengajar yang ada selama ini di Ikonium yang mereka dengar. Mengajar sedemikian rupa juga berarti mereka mengajar tanpa rasa takut dan keberanian, sekalipun banyak tantangan. Hal ini membuat mereka maju, sehingga membuat mereka seperti magnet yang mendorong orang-orang untuk mendengarkan mereka. Kedua rasul menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena kepiawaian mereka menyampaikan, tapi karena ada kekuatan Allah dalam pemberitaan Injil ini. Kita mengetahui sebelum mereka diutus, mereka didoakan, bahkan dikatakan Roh Kudus memimpin perjalanan pelayanan mereka. Pemberitaan Injil yang alkitabiah bukan semata-mata karena kepiawaian, karena kekuatan seseorang, tapi Paulus menyadari bahwasanya setiap pemberitaan Injil Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bagian yang kedua, yang terkasih, kita melihat bagaimana penolakan dan hasutan tidak membuat Injil berhenti disampaikan. Saudara terkasih, pada bagian ini saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak ada pemberitaan Injil Kristus tanpa penderitaan dan aniaya. Tetapi dalam menjalani itu, semua Tuhan yang kita layani adalah solusinya. Peristiwa yang terjadi di Antioquia di pasal 13 terulang kembali, gesekan dan keributan, bahkan dikatakan di sini kelompok itu terbagi dua. Tapi itu tidak menjadi tantangan bagi Rasul Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil. Hasutan orang Yahudi, bahkan penganiayaan yang mereka lakukan, ini adalah hal-hal yang terus mereka lakukan bukan saja di dalam perjalanan misi Paulus, tapi mereka juga melakukan ketika mereka menyalibkan Yesus, bahkan ketika Stefanus juga dirajam. Tentu hal ini juga menjadi pengingat bagi Rasul Paulus, bagaimana dia juga dulu pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kita melihat di ayat yang ke-6, mengetahui hal itu menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Apa yang ingin disampaikan mau pribumi terkasih, bahwasanya pemberitaan Injil tidak pernah berhenti karena penderitaan. Pemberitaan Injil tidak pernah berhenti karena tekanan. Tetapi yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini adalah bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwasanya kehidupan kita bukan sedemikian saja, tapi Tuhan akan memakai kita sedemikian rupa untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu orang yang hidup dalam panggilan Tuhan tidak akan pernah lari dan berhenti melayani sampai Tuhan suruh berhenti. Walau sekalut apapun situasi dunia pelayanan kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, tapi percayalah, ketika kita menaruh hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita, akan menyertai kita. Bagaimana Roh Kudus menyertai Rasul Paulus dan Barnabas untuk memberitakan pemberitaan Injil. Apa yang saya sampaikan pada saat ini, saudara terkasih, jangan sampai dunia ini membuat kita kehilangan semangat untuk memberitakan Injil, kehilangan semangat untuk memberikan teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menggugah hati kita dan memberikan paradigma yang baru dalam hidup kita, sehingga kita tetap memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa.